Film dibuka dengan seseorang yang melamar pekerjaan di perusahaan Vertigo, yaitu perusahaan jasa pengantar uang berskala besar. Ratusan juta bergerak melewati perusahaan itu setiap pekan. Kemudian datang seorang pekerja senior bernama Bullet. Ia yang akan menyeleksi sang pelamar, apakah masuk standar pegawai Vertigo atau tidak. Beberapa tahap seleksi seperti tes kebugaran, menembak, dan keahlian menyetir. Sang aktor atau sang pelamar pekerjaan mendapatkan nilai yang cukup, yaitu 70%. Lalu, ia pun diterima menjadi pegawai Vertigo. Keesokan harinya, ia bekerja di hari pertama. Shirley atau sang aktor direndahkan oleh teman-teman pekerjanya. Satu ruangan itu pun memandang rendah dirinya. Di hari itu juga, Shirley sang aktor langsung mendapatkan tugas bersama Bullet dan Dave. Di dalam truk, Dave menakut-nakuti Shirley atas bahaya dan resiko pekerjaan itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, mereka pun kembali ke markas Vertigo. Dave mengajak Shirley untuk pergi ke bar dan bermain biliar. Kemudian Shirley meminta waktu 2 menit untuk berpikir dan melihat papan nama rekan kerjanya dengan penuh rasa curiga. Di dalam bar terlihat si John, orang yang baru dipecat dari Vertigo dan digantikan oleh Shirley. Si John mengganggu Shirley agar terpancing emosi, namun Shirley masih mengembalikan keadaannya. Di hari berikutnya, mereka bertiga kembali mengantarkan uang senilai $10.000 di tempat pelabuhan kapal pesiar. Karena menunggu terlalu lama, Dave mencoba mengontak Bullet yang belum kembali ke truk Vertigo. Tidak lama kemudian, Bullet menginformasikan bahwasanya ia dirampok. Dave pun ketakutan dan mencoba melarikan diri dengan truk dengan alasan masih ada uang $2,5 juta di dalamnya. Shirley pun mencegah Dave dan ia ingin membantu Bullet. Dave pun dengan pasrah mengikuti kemauan Shirley. Mereka pun menuju tempat yang diperintahkan perampok. Di sana keluar perampok dan Bullet dengan tangan terikat. Di dalam mobil Dave yang ketakutan, diperintahkan Shirley tetap tenang dan dia yang akan mengurusnya. Sang perampok pun menyuruh Shirley memindahkan uang ke belakang mobil mereka. Tidak lama Shirley menghajar semua perampok dengan skill yang dimilikinya. Bullet dan Dave pun tercengang melihat aksi Shirley. Scene berpindah ke kantor Vertigo. Atasannya pun menanyai mereka satu persatu atas kejadian tersebut dan memperlihatkan bahwa beberapa saat lalu truk Vertigo dirampok dan mereka terbunuh. Atasan pun menanyakan apakah ada keterkaitan dengan perampok sebelumnya kepada Shirley. Setelah kejadian tersebut, perusahaan mengistirahatkan pegawai yang terlibat perampokan dengan alasan psikologi harus pulih. Namun, Shirley tetap ingin bekerja dan tidak ingin diistirahatkan. Pemilik Vertigo pun datang dan mengizinkan kemauan Shirley, lalu berterima kasih kepada Shirley. Keesokan harinya, Shirley bekerja seperti biasa. Teman-teman sekantornya pun berteriak seperti menyambut pahlawan. 3 bulan kemudian, Bullet dan Shirley bekerja mengantarkan uang. Di dalam perjalanan, mereka pun dirampok dan ditembak kacanya dengan cat hitam. Perampok ini pun beraksi dan memasukkan gas air mata. Bullet pun keluar kendaraan dan mengangkat tangan. Shirley pun keluar truk melalui pintu belakang dan membuka sapu tangannya. Alhasil, perampok pun tiba-tiba ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk merampok. Setibanya di kantor, Shirley pun dicerca pertanyaan oleh pemilik Vertigo. Dia menanyakan sebenarnya siapakah dia. Setelah dia selesai dari berbagai macam pertanyaan, rekan kerjanya bernama Dana mengajak Shirley untuk mampir ke rumah dan minum.
dan tidak lupa mereka melakukan hubungan mantap-mantap. Kemudian Shirley mengajak Dana mengobrol di ruang tamu untuk membicarakan sesuatu yang dicurigai Shirley. Shirley menanyakan uang di rumah Dana sebanyak itu dapat dari mana. Dana pun berbelit dan Shirley pun menggertak dengan senjata. Akhirnya Dana jujur bahwasanya uang itu tidak ada kaitannya dengan perampokan Vertigo. Ia hanya mencuri uang itu dari perusahaan Vertigo. Scene berpindah kembali ke 5 bulan sebelumnya. Pagi itu Shirley bersama anaknya bernama Doggy akan pergi mencari makan. Tiba-tiba Shirley dapat telepon dari anak buahnya bernama Mike. Mike meminta tolong kepada Shirley untuk mengawasi truk yang berisikan uang tersebut. Mike hanya meminta mengikuti truk tersebut, mengikuti rute truk, belok ke kiri atau ke kanan. Akhirnya Shirley menyetujui permintaan tersebut. Di perjalanan, truk tersebut dirampok. Anaknya Shirley dalam bahaya di dekat truk perampokan. 2 petugas truk tewas tertembak saat itu. Doggy pun ikut meninggal ditembak perampok. Di sini ternyata Shirley adalah bos besar perampokan atau kepala geng perampokan di kota tersebut. Scene berpindah di rumah sakit. Shirley tersadar dari luka tembak yang dialaminya, dan dia pun mengetahui bahwa anaknya sudah meninggal. Mike pun ketakutan, takut Shirley marah atas kejadian meninggalnya anaknya. Shirley hanya menginginkan tersangka penembakan tersebut. Mereka, Mike dan kawan-kawan mencari semua perampok di kota tersebut dan membunuh satu persatu. Tetapi belum menemukan tersangka. Mike pun mengajak ngobrol di dalam mobil dengan Shirley bahwa sebaiknya tidak melakukan tindakan tersebut. Mike berbicara di dalam perampokan tersebut. Akhirnya Shirley mengubah identitasnya bernama Patrick, orang Inggris, untuk bisa bekerja di perusahaan Vertigo. Scene berpindah ke komplotan perampok yang membunuh anaknya. Mereka merencanakan perampokan besar pada pengusaha kaya asal Afghanistan. Ini dia orang yang membunuh anaknya Shirley. Setelah mereka melancarkan aksinya kepada pengusaha Afghanistan tersebut, ia merencanakan kembali perampokan besar terhadap truk perusahaan Vertigo. Disinyalir uang tersebut sebesar 150 miliar dolar. Pada hari itu juga, ketua bos geng perampokan tersebut berpamitan kepada keluarganya. Hari itu, perusahaan Vertigo akan mengirimkan uang sebesar 180 miliar dolar. Shirley dan Bullet akan mengirimkan uang tersebut. Tetapi di tengah perjalanan, Shirley mencurigai Bullet adalah orang dalang dalam perampokan. Bullet pun mematikan sinyal pengawasan di truknya. Tidak lama kemudian perampok pun tiba. Shirley dan Bullet terlihat santai dalam menghadapinya. Terlihat perampok tersebut berada di dalam truk Vertigo yang dikendarai Bullet. Lalu truk tersebut kembali ke markas perusahaan. Tiba-tiba perampok itu keluar dari truk dan menodong senjata ke semua pekerja. Satu persatu pekerja diambil alih perampok. 3 orang sisa pekerja melakukan perlawanan. Tetapi mereka pekerja tewas dihabisi para perampok karena perampok tersebut memakai baju anti peluru. Perampok pun sudah menguasai gedung perusahaan. Tiba-tiba Shirley melakukan perlawanan terhadap perampok.
SWAT segera menuju ke perusahaan Vertigo, tetapi tiba-tiba satu anggota perampok melakukan pengkhianatan terhadap timnya dan membunuh satu persatu rekannya. Dalang pengkhianatan tersebut adalah Bullet dan tersangka pembunuh Doggy. Ternyata Shirley menyamar memakai kostum perampok dan menghabisi perampok satu persatu. Terjadi baku tembak antara Shirley dan perampok. Bullet yang seorang pengkhianat akhirnya menembaki Shirley dan Dave, rekan setimnya. Pada saat Shirley berterit tergeletak di bawah melihat tersangka pembunuh anaknya kabur membawa truk Vertigo. Kejar-kejaran antara tim SWAT terus terjadi di jalan. Tetapi perampok berhasil mengelabui tim SWAT. Bullet dan tersangka pembunuh Doggy, anaknya Shirley, berhasil kabur melalui lorong di bawah tanah. Setelah berhasil membawa kabur uang tersebut, di apartemen tersangka tidak lama kemudian bunyi telepon yang ternyata milik Shirley. Shirley sengaja menaruh HP tersebut untuk melacak posisi tersangka, dan tiba-tiba Shirley sudah berada di apartemen. Dia memberikan bukti pembunuhan terhadap anaknya. Akhirnya Shirley melampiaskan kematian anaknya terhadap tersangka. Dan film pun usai.